waktu kejadian itu kan masih TK itu kan Kenji disidik sama penyidik Pak Wahyu itu tanpa dampingan itu sampai anak saya sebesar begini umur 5 tahun itu suruh meraktekan adegan seks gitu kan, mereka ulang. Anak saya pelakunya, kadistesin korbannya itu kan, gimana cara ibunya diperkosa itu, anak saya suruh meraktekin loh Pak. Kalau Pak Ketua mau ngedengar hasil penyelidikan ada di rekamannya Bang Ruli, Bang. Alat bukti lengkap semua. Itu TK loh. Oke, Bu, ada lagi Bu, terakhir Bu. Baik, selamat sore. Terima kasih kepada pimpinan Komisi 3 dan anggota dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Mungkin saya hanya sedikit dari aktivis pemerhati perempuan dan anak. Saya sedikit menceritakan dengan adanya perilaku dan tindakan dari para pelaku. Saya lihat dari sisi anak, bagaimana anak ini adalah masih di bawah umur, belum pantas dan belum cukup umur untuk merasakan hal-hal seperti ini, sesuatu perbuatan yang sangat keji. Sebagai sisi perempuan juga mengalami hal seks yang tidak wajar dan tidak pantas. Dan Pak Yudi sendiri dan Kenji merasa tidak nyaman di negaranya sendiri. Itu satu hal dari sisi itu. Jadi harapan saya kepada Bapak Komisi 3 agar para pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di bawah umur segera ditangkap dan diadili sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Republik kita ini. Dan yang kedua, marilah kita agar bersama-sama menjaga masa depan anak-anak bangsa agar terhindar dari kekerasan seksual. Yang mana anak-anak adalah masa depan bangsa. Sekian, terima kasih. Jadi ini Bapak, jadi habis dari sini mau kemana? Saat ini mungkin bisa ada tempat aman dulu ya, di fasilitasi kuasa hukum ya. Nyaman di tempat Abang Ruli. Dan kita berharap nih Pak, kita semua meresponnya tetap dalam koridor hukum Pak, karena negara kita negara hukum ya. Kita seru yang perlu digarisbawahi itu Pak. Percayalah ya, kita akan maksimal ya membantu Bapak dan Ananda ini untuk mencari keadilan. Tapi komitmennya kita melakukan semua sesuai dengan koridor hukum. Jangan kita melanggar hukum ya. Jangan melanggar hukum. Jadi mungkin itu dulu sementara, nanti akan ada rapat-rapat berikutnya ya. Nanti apakah perlu nanti teman-teman bantuan LPSK koordinasi sama Kabakset ya. Baik. Mbak Ica ya, nanti ya, mungkin ada tambahan dari Gus Pala ya, silakan. Terima kasih pimpinan. Jadi tadi sedikit mendengar yang disampaikan Pak Yudi dan kuasa hukumnya dan Ananda Kenzi. Kita memang prihatin, kita merespon dan kita mendengarkan semuanya. Insya Allah nanti pada masa sidang selanjutnya kita akan lebih bergerak supaya seluruh yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini bisa terkuak. Selebihnya tentunya kalau misalkan dari kepolisian juga ada hal-hal yang tidak adil, tentunya tim yang akan dibentuk oleh Komisi 3 akan segera bergerak pula. Insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi dan membuka ini tabir tetap pada koridor hukum yang berlaku. Terima kasih pimpinan. Baik. Oke. Ini ada rekomendasi dan kesimpulan sementara ya, kesimpulan rekomendasi rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR RI masa persidangan 1 tahun 2024-2025 dengan keluarga Pak Yudi Setiasno ya, dan kuasa hukum dari anak KDY ya, terdiri dari Pak Parulian Hutahayan, Pak Aslam Saih Muda, lalu Ibu Mastaria Manurung dan Pak Unggul Sapetua ya. Hari ini Kamis 19 Desember 2024. Yang pertama, Komisi 3 DPR RI meminta kepada Kapolda Jawa Tengah untuk segera menindaklanjuti surat pengaduan nomor STB 391/10/2017 Reskrim tanggal 3 Oktober 2017 terkait
kasus kekerasan seksual dengan korban saudari ADW dan saudara anak KDY. Kurang lebih begitu ya? Ya. Siap, baik yang. Oke. Kedua, Komisi 3 DPR RI meminta kepada Kapolda Jawa Tengah dan Kapolresta Surakarta untuk menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran kode etik profesi. Betul. Ya, yang dilakukan oknum, ini oknum, Pak, ya. Betul. Penyidik di PPA Polresta Surakarta dalam penanganan kasus tersebut. Betul ya. 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 Tiga, ya. Komisi 3 DPR RI akan menyampaikan perihal, ya, perlindungan dan pendampingan korban kepada LPSK. Jadi nanti teman-teman berkoordinasi dengan LPSK dengan difasilitasi oleh Baik. tim dari Komisi 3. Komisi 3. Ya, mungkin itu. Dan selanjutnya kami akan terus mengawal, ya, kita terus berkomunikasi lewat sekretariat Komisi 3. Baik yang mulia. Ya, terima kasih, ya. Terima kasih juga rekan-rekan mahasiswa yang membantu, ya, ikut menerima menyerap aspirasi masyarakat hari ini. Terima kasih Pak Fala Amru, PDI Perjuangan, walaupun reses, ya, sempat kembali ke sini melayani rakyat. Pak Andi Amar juga begitu, ya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik. Yang pertama tentunya terima kasih atas perhatian masyarakat. Kami banyak menerima informasi, direct message, bahkan mention di medsos kami. Itu merupakan bagian dari dinamika, ya, kedewasan masyarakat untuk memantau tugas kami. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Perlu kami jelaskan pada kesempatan ini bahwa kejadian itu dilaporkan 2017 sekitar bulan Oktober 2017, di mana pelapor saat itu melaporkan ke Polresta Surakarta mengenai adanya dugaan pencabulan. Kemudian kami melalui prosedur bahwa laporan sudah kami terima. Kami melakukan upaya-upaya kepolisian. Langkah-langkah kami adalah memeriksa. Yang pertama pelapor, kemudian yang kedua terduga terlapor, yang ketiga saksi-saksi. Sudah kami penuhi semua. Administrasinya masih ada di kami, arsip-arsipnya masih lengkap ada di kami. Kemudian di samping itu kami memedomani scientific crime investigation. Tentunya kami melibatkan cara-cara scientific dengan satu, meminta keterangan ahli, karena ini adalah dugaan pencabulan atau pemerkosaan. Kami melibatkan dokter SPOG, kami melibatkan laboratorium forensik. Keterangannya sudah ada dan kami himpun. Dari fakta-fakta, dari langkah-langkah kepolisian tersebut, saat itu juga didapati bahwa satu, keterangan para saksi menyampaikan bahwa mereka mendengar tidak langsung atau tidak melihat langsung atau hanya mendengar dari cerita saudara Y, karena pelapornya adalah saudari A. Saudari A ini istri dari saudara Y. Saksi-saksi yang kami periksa yang disebutkan oleh saudari A terlapor mendengar semua dari saudara Y, suami pelapor. Ada 4 saksi yang kami periksa. Yang selanjutnya, keterangan dari ahli, hasil dari laboratorium forensik menyatakan bahwa tidak terjadi adanya pencabulan atau pemerkosaan. Ada keterangan yang ada tertuang dalam dokumen-dokumen yang kami himpun, seluruhnya ada. Yang terpenting adalah pada penghujung perkara tersebut atau penghujung laporan tersebut, saudari A, saya ulangi, saudari A yang berstatus sebagai pelapor saat itu pada bulan November 2017 mencabut laporannya atas laporan terdahulu dugaan pemerkosaan atau pencabulan terhadap Polresta Surakarta
dengan alasan bahwa itu merupakan paksaan. Jadi sekali lagi yang perlu kami tekankan di sini bahwa perkara itu sudah selesai secara hukum. Saya ulangi, perkara itu sudah selesai secara hukum pada tahun 2017, di mana berjarak kurang lebih 1,5 bulan dari laporan awal. Langkah-langkah kepolisian sesuai prosedur sudah kami tempuh. Bukti-bukti forensik sudah ada. Scientific crime investigation sudah kami lakukan. Harapan kami, keterangan yang kami berikan dapat memberikan informasi yang valid bagi masyarakat terhadap dugaan ataupun viralisasi kejadian ini yang terjadi pada tahun 2017. Pak Kapolres, bisa dijelaskan sebenarnya laporan awal itu seperti apa, Bapak? Laporan awal adalah saudari A melaporkan ke Polresta Surakarta bahwa dirinya menjadi korban pemerkosaan atau pencabulan terhadap, ulangi, yang dilakukan oleh si terlapor. Dari terlapor kami sudah mintai keterangan bahwa terlapor sama sekali tidak melakukan perbuatan itu. Sekali lagi penguatannya adalah saudari A sebagai pelapor mencabut laporannya bahwa memang peristiwa itu tidak pernah ada. Dan berarti laporannya ada, cuman kejadiannya dari hasil penyelidikan nggak ada? Betul, seluruhnya dari hasil langkah-langkah kepolisian kami, memeriksa saksi, mengumpulkan barang bukti, meminta keterangan ahli, sekaligus berita acara yang kami tuangkan dalam seluruh administrasi penyidikan menyatakan bahwa perbuatan itu tidak pernah ada, kejadian itu tidak pernah ada. Artinya korban mencabut laporan ini karena mengaku tidak ada kasus itu sebenarnya? Betul, tidak ada kasus itu. Laporannya fiktif seperti itu, Pak? Demikian.